Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ipol dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Aprilia Putri di podcast Si Ipol, bicara tentang sistem informasi politik Indonesia bersama indopostonline.id didukung oleh Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ya, dalam pelaksanaan pemilu, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai pengawasan pemilu dan hasil dari pengawasan tersebut. Masyarakat perlu jawaban atas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dan untuk membahasnya mengenai hal ini, nah kita sudah kehadiran narasumber spesial. Kali ini sudah ada Ketua Bawaslu RI Abhan SHMH. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Abhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aprilia semuanya. Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Sehat. Ya, alhamdulillah harus sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tema problematika pengawasan pemilu. Pak Afhan, di tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu serentak nih ya Pak ya, Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Nah, kesiapan apa yang sedang dilakukan oleh Bawaslu? Apakah sudah mulai dari sekarang Pak? Oke. Terima kasih. Bahwa pemilu 2024 serentak Pilkada maupun Pileg Pilpres tentu ini menjadi bagian tersendiri dari bangsa Indonesia. Karena ini pertama kali kita akan menyelenggarakan pemilu pemilihan serentak. Meskipun pada tahun 2019 kita pernah menyelenggarakan serentak, tetapi Pileg Pilpres, Pilkadanya tidak. Nah, ke depan tahun 2024 akan serentak, meskipun bulannya berbeda antara Pileg Pilpres dengan Pilkada. Tentu bagian dari penyelenggara Bawaslu untuk menyiapkan diri ya, terkait dengan agenda pemilu 2024. Persiapan kami pertama tentu nanti dari sisi kelembagaan. Ya. Sisi kelembagaan bahwa Bawaslu ini kan ada mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan di pengawas TPS. Maka itu yang harus kita siapkan mengenai kelembagaan ini. Terutama misalnya di provinsi. Provinsi ini kami nanti provinsi yang ada sekarang ini sebagian nanti di tahun 2022 tepatnya sekitar di bulan September masa baktinya berakhir ya. Kemudian nanti kabupaten kota di tahun 2023 bulan Agustus juga berakhir. Nah, tentu itu menjadi prioritas utama kami sekarang ini untuk menyiapkan regulasinya, bagaimana proses rekrutmen ke depan di dalam proses provinsi maupun kabupaten kota, dan tentu nanti adalah rekrutmen pengawas ad hoc mulai dari kecamatan, desa, dan juga pengawas TPS. Itu yang pertama kelembagaan. Dan yang kedua adalah kesiapan dari sisi anggaran. Ya. Anggaran beberapa kali kita sudah rapat dengan Komisi 2 pemerintah, sudah mengajukan beberapa anggaran. Tentu ini nanti tinggal bagaimana pemerintah menyetujui anggaran ini. Saya kira anggaran tidak hanya dari Bawaslu, KPU juga sama, pemerintah Kemendagri juga sama. Jadi saya kira anggaran juga penting untuk mendukung kelancaran pemilu 2024. Dan yang ketiga adalah juga bagaimana kita menyiapkan masyarakat. Ya. Masyarakat juga harus siap di dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2024. Ya, tentu kami dengan melakukan pendidikan politik masyarakat. Saat ini kami juga ada program namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Ini mendorong kepada masyarakat agar masyarakat nantinya berperan aktif di dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Ini kami keliling ke beberapa daerah, ya, kabupaten kota, untuk melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif. Karena memang ini kondisi pandemi COVID, memang saat ini berhenti sesaat. Kita akan menunggu nanti, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kegiatan kami yang sifatnya tatap muka kepada publik bisa kembali dijalankan karena untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Saya kira itu Mbak Aprilia. Baik Bapak, ini kan sudah beberapa kali kita menyelenggarakan pemilu dan pilkada begitu ya Pak ya. Apa yang menjadi kendala Pak dalam pengawasan di pemilu atau pilkada? Ya, ada beberapa catatan kami soal kendala ini adalah di regulasi. Jadi masih adanya di Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang Pilkada, Undang 10 2016, ada beberapa pasal yang multitafsir.
Saya kira ini yang menjadi satu kendala di dalam soal regulasi. Karena ini tidak ada revisi undang-undang, maka tentu pelaksanaan pemilu 2024 mendasarkan pada Undang-Undang 7 2011 dan Undang-Undang 10 2016. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan di pemilu 2019 ya. Ada beberapa catatan soal itu, tetapi karena ini tidak ada revisi maka mau tidak mau ya kembali mendasarkan pada ketentuan dua undang-undang tadi, Undang-Undang 7 2011 dan Undang-Undang 10 2016. Nah, di dalam beberapa pasal memang ada hal yang multitafsir, ini satu kendala. Nanti efeknya ada dalam penegakan hukum. Ini saya kira menjadi syaratan dan ini tentu akan kami nantinya breakdown dengan Perbawaslu agar Perbawaslu nanti bisa aplikatif di dalam pelaksanaan menghadapi pemilu 2024 itu. Kemudian yang lain adalah keterbatasan SDM Bawaslu. SDM Bawaslu ini sangat terbatas kalau dibandingkan dengan cakupan area yang harus diawasi. Bawaslu RI 5, Bawaslu Provinsi 5 orang, ada yang 7, Provinsi ada 9, kemudian Kabupaten Kota ada yang 3 dan ada yang 5. Kemudian di Kecamatan 3, di Desa 1, di Pengawas TPS 1. Nah, sementara area ruang yang harus diawasi itu banyak ya. Inilah saya kira sisi kendala dari sisi SDM. Maka untuk menutup kekurangan itu, kendala itu, sekali lagi kami mendorong partisipasi masyarakat dengan adanya sekolah kader pengawas partisipatif itu. Kemudian yang ada sekolahnya ya Pak ya sekarang? Ada sekolah kader pengawas partisipatif. Memang sekolahnya itu ada jenjang dasar, jenjang menengah dan lanjutan. Ini kami prioritaskan di tahun 2021 ini bisa selesai ya. Ada di beberapa kabupaten kota. Dan yang berikutnya adalah kendala yang ini juga persoalan klasik ya, adalah soal anggaran. Anggaran terutama yang di pilkada. Anggaran pilkada ini masih di backup oleh anggaran APBD. Kendala yang ada adalah terkadang APBD kabupaten kota itu variatif, tidak semuanya bisa membackup sama besarnya karena tergantung dari pendapatan daerah masing-masing. Kalau daerah yang PAD-nya tinggi, barangkali tidak ada kendala soal anggaran. Tetapi bagi daerah yang anggarannya APBD-nya rendah, ketika harus menganggarkan untuk kebutuhan penyelenggara Bawaslu, KPU, dan keamanan, ini ada kendala soal kebutuhan kebesaran yang harus di backup oleh APBD. Mudah-mudahan nantinya di 2024 ini anggaran yang APBD untuk pilkada bisa terbackup, apalagi kita mengetahui kondisi keuangan sekarang ini ya. APBN aja artinya kekurangan, kemudian bagaimana nanti APBD untuk menyiapkan anggaran di tahun pemilu pilkada 2024. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten kota, provinsi yang berpilkada sudah menyiapkan juga anggaran untuk pelaksanaan pemilihan daerah 2024. Oke Pak Abhan, ini dari Bawaslu sendiri, data yang dipunya Bawaslu, sebenarnya politik uang dan juga temuan-temuan lain di lapangan masih banyak atau bagaimana Pak trennya? Ada data yang menyebutkan tidak Pak? Ya, jadi terkait dengan pelanggaran politik uang, memang dari pemilu ke pemilu masih ada. Saya kira ini menjadi tantangan kita semua, tidak hanya penyelenggara, tetapi juga masyarakat, peserta, partai politik, untuk bagaimana mewujudkan pemilu-pemilihan yang berintegritas, pemilu-pemilihan yang tanpa politik uang, ya, atau politik transaksional. Ya. Kalau dari sisi undang-undang sebetulnya sudah cukup. Ya. Undang-undang mengatur soal politik uang itu, sanksinya bahkan bisa dikenakan bagi pemberi maupun penerima. Tetapi saya kira soal politik uang tidak hanya bisa didekati dengan persoalan hukum ANSI saja, tetapi saya kira harus dibangun kesadaran masyarakat. Ya. Kesadaran masyarakat terkait dengan bahayanya politik uang bagi demokrasi ini. Karena apa? Dalam pandangan kami bahwa politik uang ini adalah mencederai demokrasi, mencederai pemilu. Kita harus berupaya semaksimal mungkin menekan, ya, meminimalisir persoalan politik uang, politik transaksional dalam setiap pemilu. Ya. Tentu ini membutuhkan dukungan dari masyarakat. Ya.
Jadi jangan sampai juga masyarakat itu malah ketika ada event-event atau tahapan pemilihan malah menunggu politik uang itu kan. Jadi dulu kita kenal, kita tahu ada spanduk di daerah itu, NPWP, nomor piro, wani piro, gitu kan. Malah di sini menunggu serangan fajar dan sebagainya. Nah, itu yang kami harapkan bahwa ini butuh dukungan partisipasi masyarakat untuk sama-sama berani mengatakan no politik uang, tolak politik uang, ya. Karena apa? Ini dampaknya besar. Persoalan politik uang ini saya kira menjadi akar masalah dari korupsi di Indonesia. Saya kira korupsi tidak akan bisa selesai kalau diawali dari proses politik yang transaksional, gitu kan, dari politik uang. Maka dibutuhkan kerja bersama, kesadaran bersama masyarakat juga, partai politiknya, kemudian pesertanya semua harus berpolitik yang bersih tanpa politik uang. Ya, sekali lagi di kesadaran masing-masing individu dan masyarakat dibutuhkan sekali ya Pak ya, untuk bisa saya kira membantu media mengurangi. juga punya peran besar untuk mengkampanyekan kepada publik ya, soal tolak politik uang dan sebagainya. Oke Pak Abhan, ini sembari edukasi juga ya untuk Sobat IPOL dan masyarakat yang menyaksikan podcast kali ini. Sebenarnya Bawaslu ini seperti apa sih cara mengawasi jalannya pemilihan umum dan juga kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum selama ini? Jadi Bawaslu ini kan punya banyak fungsi ya. Fungsi pertama fungsi pencegahan, fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, kemudian fungsi penanganan pelanggaran, dan fungsi penyelesaian sengketa. Jadi ibaratnya Bawaslu ini lembaga yang diberi kewenangan dari hulu sampai hilir. Hilirnya apa? Hulunya apa misalnya? Pencegahan dan sebagainya. Pencegahan melalui pengawasan. Hilirnya apa? Memberikan sanksi kalau ada kesalahan di dalam proses, ada pelanggaran dalam proses, berupa penanganan pelanggaran. Ya, penanganan pelanggaran ini bisa berupa penanganan pelanggaran yang sifatnya administratif, dan itu kewenangan Bawaslu untuk dengan proses adjudikasi, dengan proses sidang, ya, dan putusannya mengikat untuk ditindaklanjuti baik oleh KPU maupun pihak-pihak lain, ya. Dan juga pelanggaran yang sifatnya pidana, maka Bawaslu dengan Sendra Gakumdu memproses dugaan tindak pidana pemilu maupun pemilihan, sehingga nanti berproses sampai proses penuntutan, sampai proses sidang. Dan yang berikutnya adalah fungsi adjudikasi penyelesaian sengketa proses. Jadi kalau ada persoalan sengketa proses antar peserta, kemudian sengketa proses antara peserta dengan KPU, tidak puas atas keputusan KPU, bisa mengajukan proses sengketa permohonan di Bawaslu. Dan Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dengan proses adjudikasi dan dengan putusan mengikat itu. Itulah saya kira ruang-ruang yang menjadi kewajiban Bawaslu di dalam mengawal proses pemilu pemilihan ini. Jadi ada sekali lagi ada fungsi pencegahan, pengawasan, kemudian penindakan dan penyelesaian sengketa. Nah, saya kira 4 fungsi inilah yang melekat pada Bawaslu. Sekali lagi tentu fungsi-fungsi ini membutuhkan juga support dukungan dari publik masyarakat untuk bersama-sama bagaimana mengawasi proses demokrasi ini harus lebih baik ke depan di dalam pemilu 2024. Baik, kalau Pak Abhan melihat adanya oknum-oknum di Bawaslu yang mungkin terlibat hal-hal yang tidak diperbolehkan begitu Pak, seperti ada hubungan dengan partai politik dan sebagainya, apa tanggapan Pak Abhan? Jadi begini, proses seleksi ini saya kira proses yang signifikan. Jadi saya tadi katakan bahwa yang pertama ada proses rekrutmen jajaran penyelenggara khususnya di Bawaslu. Maka proses rekrutmen ini harus proses yang transparan dan akuntabel. Ya. Kami di dalam memproses ini membentuk namanya tim seleksi. Tim seleksi ini terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi yang kami bentuk menjadi tim seleksi. Nah, tim seleksi ini yang proses awal. Memproses awal dari proses administratif, proses tes tertulis maupun wawancara dan sebagainya. Kemudian Bawaslu RI cuma nanti melakukan fit and proper test untuk menetapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di dalam proses-proses seleksi sejak awal di tim sel, ini prosesnya sangat transparan. Ya. Jadi siapapun bisa memberikan masukan kalau seandainya ada pendaftar, kemudian terindikasi menjadi bagian dari partai politik. Karena apa? Syarat utamanya adalah penyelenggara baik di Bawaslu maupun KPU tidak berpolitik. Ya. Seandainya pernah terlibat di pengurus partai politik atau berpolitik,
maka masa jedanya adalah 5 tahun. Ya. Jadi sekali lagi syarat utama adalah non partisan. Ya. Kami yakin bahwa proses ini sudah cukup panjang dan masyarakat sudah memberikan masukan. Seandainya kok sampai ada yang partisan, ya, masih orang yang berafiliasi ke parpol, ya, kemudian kok masih terpilih, saya kira masyarakat juga bisa mengajukan persoalannya ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP, ya bisa mengajukan itu. Tapi sampai hari ini ada beberapa hal, misalnya yang laporan soal dugaan keterlibatan partai ternyata tidak terbukti dan sebagainya. Ya. Karena tadi proses sudah panjang, proses yang sudah selesai yang panjang, masukan masyarakat, ada tim sel, dan syarat utama adalah non partisan. Seandainya terlibat partai politik atau pernah jadi caleg, ya harus jedanya 5 tahun. Jadi saya kira butuh sekali lagi partisipasi masyarakat, ya, untuk mengawasi proses rekrutmen. Pada prinsipnya kami dalam proses rekrutmen ini adalah rekrutmen yang sangat terbuka, akuntabel, transparan. Karena untuk mendapatkan nanti penyelenggara pengawas yang punya integritas. Oke, Pak Abhan, ini kalau kita bicara mengenai pemilu serentak di tahun 2024 begitu ya Pak. Apakah ada tambahan petugas yang akan disiapkan oleh Bawaslu mengingat nanti kan serentak Pilpres, Pileg dan juga Pilkada? Ya. Kalau soal tambahan jumlah SDM, saya kira kita tidak bisa keluar dari norma undang-undang. Ya. Jadi undang-undang kan sudah menentukan bahwa jumlah Bawaslu itu berapa di pusat, provinsi berapa, kabupaten berapa, kecamatan berapa, desa berapa, TPS berapa. Tadi saya katakan bahwa di TPS cuma 1, di desa 1, di kecamatan 3. Maka karena itu ketentuan norma undang-undang kita nggak bisa diubah-ubah. Yang kita bisa dorong adalah tadi partisipasi masyarakat, ya, pemantau, lembaga pemantau untuk menutup kekurangan itu. Jadi tadi kami ada program sekolah kader pengawas partisipatif. Harapan kami dari kader-kader pengawas partisipatif ini nanti akan bisa terlibat aktif di dalam setiap tahapan untuk bisa mengikuti proses-proses tahapan itu dan berpartisipasi dalam pengawasan. Jadi partisipasi masyarakat itu tidak hanya dalam artian sempit hanya datang hari pemungutan ke TPS, tetapi lebih dari itu juga mereka mau berpartisipasi, ya, di dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu maupun pemilihan. Ya, minimal misalnya kalau ada mendengar ada dugaan laporan ada pelanggaran, maka segera sampaikan, informasikan laporan kepada jajaran pengawas pemilu kami. Itulah bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari netizen, boleh dibacakan ya Pak ya? Ya, untuk silakan. Bapak Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Baik, ada @bambangdut. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan pemilu biar nggak harus sampai dibawa ke MK? Jadi begini ya, tadi saya katakan bahwa ada yang namanya pelanggaran di dalam proses, ada yang namanya sengketa dalam proses. Sengketa proses sebelum penetapan calon terpilih atau sebelum rekapitulasi perolehan suara, ya, maka itu menjadi kewenangan Bawaslu. Ya. Persoalannya adalah memang pasca rekapitulasi penghitungan suara masih ada ruang yang oleh undang-undang diberikan tidak puas hasil rekapitulasi, hasil penetapan perolehan suara, pasangan calon terpilih dan sebagainya, untuk bisa mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tentu kami tidak bisa membatasi orang ketika merasa belum bisa menerima atas putusan KPU, ya memang itulah upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu ruang yang cukup baik, ruang hukum yang dimanfaatkan daripada ruang-ruang yang nanti sifatnya anarkis, gitu kan. Jadi jangan sampai kita berdemokrasi sudah lama kemudian anarkis. Jadi kalau memang tidak puas, saya kira itu saluran-saluran yang bisa dilakukan. Saluran mekanisme di Bawaslu maupun saluran mekanisme di Mahkamah Konstitusi kalau seandainya ada permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Begitu Mbak Aprilia. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Agus 2000, saudara di kampung masih banyak terima serangan fajar.
atau bansos dari Bawaslu sudah beberapa banyak peserta pemilu yang didiskualifikasi kok jarang didengar. Oke. Jadi terkait soal bantuan sosial atau money politik dan sebagainya, bukan kemudian Bawaslu tidak bertindak. Sebenarnya sudah cukup banyak ya proses-proses pelanggaran itu yang sudah diproses ya, baik itu administratif maupun pidana. Ya, administratif misalnya didiskualifikasi. Kasus yang kemarin di pemilu 2020 di Pilkada, kasus di Lampung, ya, itu juga kami putuskan diskualifikasi. Ya. Nah, persoalan kemudian mereka tidak puas melakukan upaya hukum ke MA, memang itu mekanisme dan MA putusannya beda dengan Bawaslu. Ya. Jadi kami beberapa rekomendasi diskualifikasi ada di Pilkada kemarin 2020 ini karena melanggar tadi penyalahgunaan bantuan sosial atau menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Jadi bukan berarti Bawaslu tidak bekerja, kemudian Bawaslu tidak melakukan penegakan hukum, sudah melakukan penegakan hukum. Tetapi perlu diingat bahwa penegakan hukum yang ada di Bawaslu terkadang ada yang sifatnya final, terkadang ada yang masih bisa upaya hukum. Nah, kalau yang bisa upaya hukum terkadang di MA putusannya beda. Ya saya ambil contoh tadi yang kasus Lampung, bahwa sudah mendiskualifikasi, tapi ada upaya hukum ke MA dan putusan MA berbeda, ya kita menghormati. Kira-kira itu ya. Baik, seperti apa sih Pak sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat jika ada temuan begitu di lapangan? Apakah langsung lapor ke kantor Bawaslu atau mungkin ada cara-cara tertentu yang cepat yang bisa ditindak? Jadi laporan ke Bawaslu saat ini saya kira tidak harus kemudian datang ke kantor Bawaslu. Ya. Bisa dilaporkan juga dengan online. Ya. Jadi kami ada aplikasi namanya Siwaslu. Ya. Ada juga di web kami, ada di media sosial kami. Jadi silakan laporan itu bisa langsung atau bisa melalui online. Yang prinsipnya laporan atau informasi apapun dari masyarakat tentu itu berharga bagi kami dan kami tentu akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Ya, cuma kami juga berharap ketika ada informasi laporan itu, ketika nanti kami minta data lebih lanjut harus saling kerjasama. Gitu kan. Jadi informasi berharga, tetapi kami juga perlu pendalaman. Di dalam pendalaman inilah maka untuk mengorek fakta-fakta hukum kami perlu untuk melakukan klarifikasi, mengundang untuk lebih lanjut keterangan yang diperlukan dalam proses lebih lanjut ya. Karena apa? Bahwa proses hukum itu juga perlu dukungan alat-alat bukti dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi apapun informasi dari masyarakat bagi kami adalah sangat berharga. Oke, baik. Berikutnya ya Pak Abhan ya. Ada @olip.yuda, cara menjaga independensi Bawaslu bagaimana caranya, apa indikator-indikator dan etikanya. Ya. Kami di dalam bekerja sebagai penyelenggara tentu punya panduan kode etik penyelenggara. Panduan kode etik penyelenggara ini menjadi pedoman kami agar menjaga integritas. Ya. Contohnya bahwa penyelenggara tidak boleh ya menerima peserta pemilu di ruang-ruang yang sifatnya nanti ada proses negosiasi dan sebagainya, kira-kira itu kan. Jadi tidak boleh. Jadi harus menjaga independensinya, tidak boleh menampakkan keperpihakannya dan sebagainya. Gitu. Dan ini yang terus kita internalisasi kepada jajaran kami, ya agar menjaga integritas independensi sebagai penyelenggara pemilu, misalnya di Bawaslu. Nah, kalau toh masih ada dipandang oleh publik dianggap tidak netral, tidak independen, ada ruang-ruang upaya yang bisa dilakukan oleh publik. Ia melapor kepada DKPP, nanti di DKPP itulah yang akan memproses. Benar enggak dugaan masyarakat bahwa penyelenggara ini tidak adil, penyelenggara ini tidak independen, penyelenggara ini partisan dan sebagainya. Nanti diuji secara terbuka apakah benar tidak soal dugaan independensinya itu. Itulah kira-kira yang bisa dilakukan pada masyarakat. Tapi prinsipnya bahwa kami senantiasa menjaga integritas kawan-kawan ini dengan menginternalisasi nilai-nilai independensinya kode etik bagi penyelenggara pemilu. Oke, baik. Ini ada @soloye.top, masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas proses pemungutan suara ulang. Apakah undang-undangnya mengatur secara tegas, Pak?
Sudah jelas undang-undang diberikan dengan PKPU sudah jelas. Jadi apa yang bisa dilakukan rekomendasi pemungutan suara ulang. Misalnya ada orang lebih dari satu nyoblos lebih dari satu. Ada orang yang lebih dari satu orang nyoblos lebih dari satu ya. Atau ada orang yang tidak punya hak suara tapi nyoblos. Atau ada orang nyoblos menggunakan hak pilih orang lain dan sebagainya. Itulah aturan-aturan yang bisa dilakukan rekomendasi oleh Bawaslu untuk pemungutan suara ulang. Jadi kalau aturan normanya kapan bisa dilakukan rekomendasi pemungutan suara ulang, kapan bisa dilakukan rekomendasi penghitungan ulang, itu sudah ada aturannya baik di undang-undang maupun di peraturan KPU. Baik, Pak Abhan terakhir, Pak Abhan sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia, bagaimana nih cara menumbuhkan rasa di masyarakat agar ikut serta untuk mengawasi jalannya pemilu agar tercipta pemilu yang sehat begitu? Ya, kita harus berpandangan bahwa hajat pemilu ini bukan hajatnya penyelenggara saja, tapi ini menjadi hajat bersama bangsa Indonesia. Tidak hanya penyelenggara, tapi masyarakat, peserta, stakeholder lainnya, untuk mari bersama-sama mensukseskan pemilu sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Masyarakat saya kira punya kewenangan, punya juga hak untuk bisa mengawasi, berpartisipasi, melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran, melaporkan kalau ada dugaan penyelewengan dari penyelenggara dan sebagainya. Itulah saya kira bentuk konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, khususnya di pemilu ke depan 2024, agar pemilu ke depan ada pemilu yang luber dan jurdil, dan nanti akan terpilih pemimpin bangsa Indonesia yang amanah, yang bisa membawa kemajuan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ke depan lebih baik. Baik, sebagai penutup, pesan untuk menyongsong pemilu serentak 2024 nanti, Pak. Ya. Saya kira bahwa ini hajat besar ya, bangsa Indonesia, maka harus kita persiapkan bersama-sama sejak awal. Ya, saya kira penyelenggara tentu menyiapkan diri, masyarakat juga harus siap untuk nantinya menggunakan hak pilihnya ya, di tahun 2024 dan juga siap untuk berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 dan juga berpartisipasi dalam pengawasan yang menjadi hak juga bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu 2024 ke depan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Pak Abhan, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di podcast hari ini. Semoga ya apa yang disampaikan Pak Abhan tadi memberikan wawasan informasi baru untuk sahabat IPOL semua. Terima kasih banyak Pak Abhan, sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan di Bawaslu Republik Indonesia. Mas Arief, Mas Paul dan sebagainya. Masih ya. Baik, sahabat IPOL, nantikan episode podcast IPOL selanjutnya tentunya dengan materi dan narasumber yang tak kalah menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube podcast IPOL dan untuk share ke teman-teman yang ada. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.